Ayo, langsung mulai. Ayo. Halo Tuhan, sekarang kita Langsung tuh nggak kedengeran. Tuhan, sekarang kita mau Bible study. Ayo Tuhan membantu kita sama membantu orang-orang di luar sana. Terus kita ayo corona harus hilang supaya orang-orang bisa kemana-mana lagi, atau aku mau amin. Amin. Ya. Pinter ya. Ya. Oke, sekarang diam. Ayo. Oke, good job. Oke, sekarang diam, duduk yang rapi ya. Ya, Nia sama Mabel kan Cici paling besar. Kasih tahu adik-adiknya supaya duduk yang rapi ya. Oke, kita akan mulai. Sebentar, saya akan kasih ke Pak Leong Hao jadi host dulu biar bisa sharing. Oh, keren. Langsung. Selamat pagi ya semua. Selamat pagi. Saya pagi, sorry. Selamat malam. Beda 12 jam ya. Oke. Di mana itu? Oke, ini deh. Oke. Bisa lihat semua? Oke, kita mulai baca diambil dari Mazmur 61. Doa untuk raja. Saya akan bacakan. Mazmur 61, doa untuk raja. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah. Perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Selah. Sungguh, Engkau ya Allah telah mendengarkan nazarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan nama-Mu. Tambahilah umur raja tahun-tahun hidupnya, kiranya sampai turun-temurun. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Maka aku hendak memasmurkan nama-Mu untuk selamanya. Sedang aku membayar nasarku hari demi hari. Terus ada kita doa pembukaan. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus. Tiada berair. Amin. Amin. Contoh judul kali ini renungan Gunung Batuku. Oke, kita akan ambil Gunung Batuku. Terus ada ayat lagi, sekalipun dagingku dan di sini nih, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Gunung Batuku dan bagianku tetap Allah selama-lamanya. Maksudnya apa nih dagingku dan hatiku habis lenyap? Ada yang bisa tahu? Bisa kasih saya? Maksudnya apa? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Ada yang bisa kasih saya apa? Maksudnya apa ini? Ayo. Oh, pada di-unmute semua. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, artinya ya badan kita nggak ada lagi di sini. Gitu. Artinya kita meninggal, gitu kan? Tapi maksudnya itu terakhir ya kalau kita meninggal. Tapi artinya juga di sini
kita sampai susah sekali dan sampai parah kesusahan kita, tapi tetap kita berkata, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi seberapa besar kesusahan kita, kita tetap selalu bersandar pada Allah. Nah, sekarang ada pertanyaan, tolong jawab. Apa tantangan yang Anda harapi hari ini? Kan di Jakarta itu segala udah malam, jadi pasti ada istilahnya ada cerita hari ini dong ya. Apa yang Anda hadapi, tantangan apa yang Anda hadapi hari ini? Besar atau kecil? Coba mulai dari siapa? Dari Budi atau Budi, banyak orang situ. Ada tantangan nggak hari ini? Besar atau kecil? Kalau enggak ya Kenny, Ai. Halo, Halo, dengeran nggak suara Koleng Hao? dengeran. Ini ngomongnya mesti jujur nggak Koleng Hao? Aduh, bohong aja, bohong. Kalau boleh sih bohong aja. Kalau nanyanya hari ini, kebetulan kan kita lagi happy-happy. Oh boleh dah. Oh Ya. jadi nggak ada tantangan, kalau happy itu nggak ada tantangan. Tadi sih, sejauh ini sih, belum sih. Belum. Belum. Kan tadi bukannya bilang itu ada tantangan kedinginan, makanya pakai baju. Itu tantangan ya? Kalau itu bukan tantangan apa itu? Kedinginan. Biarpun kecil, kan besar atau kecil? Kedinginan, ada. Kedinginan. Jadi mesti pakai baju kan? Ada tantangan. Iya, itu. Sedikit gitu kan, yang kecil. Yang besar nggak ada hari ini karena lagi happy-happy kan? Iya. Ada yang besarnya sih sebenarnya tuh. Apa Jagain anak-anak. Oh. Jagain anak mah gampang, tinggal diumbar aja kan? Ayam dong. Ya, tinggal kasih berenang aja, nanti dia orang dapat es krim gitu kan? Nggak ada, jadi nggak ada lagi tantangan, cuma kecil. Atau mau yang jujur atau mau yang nggak jujur. Iya, tantangan banyak. Nah, contoh saya lah, saya mesti bangun Oke. pagi ini, itu tantangan berat sebenarnya. Oh, oke. Kemarin saya pulang toko tuh jam berapa? Sampai jam 12:30. Wow. Ramai. Bukan ramai, ada orang nunggu. Jadi orang masih ngobrol sampai kemalaman. Jadi yang lain udah suruh pulang, saya sendirian. Gitu. Jadi pagi-pagi Wow. harus bangun, siapin ini, siapin itu, segalanya supaya bisa baik. Ya itu tantangannya. Oke. Nah, itu Dan juga ada tantangan, Pak. tantangan itu tiap minggu loh itu. Oke. Sorry. Oke, bagus. Itu lumayan besar ya, yang si Asyung hadapin gitu kan. Apalagi tiap minggu gitu, udah Sabtu pasti bangunnya, tidurnya telat, boleh bilang tidurnya pagi, jam 1 pagi, gitu. Terus mesti bangunnya pagi lagi, tadi kurang lebih kayaknya 7:30 atau jam 7 udah bangun, gitu kan. Nah, Kenny, gimana? Mana tuh si Kenny? Hari ini kayaknya so far sih nggak ada sih. Nggak ada. Gimana. Maksudnya nggak ada yang, kayaknya nggak ada. Besar atau kecil? Apa ya? Ya paling sih, biasanya sih internet sih. Kalau misalnya kita mau streaming, kayak hari ini sih tadi sih internet sih paling sih. Kayak kalau misalnya mau ibadah kadang-kadang lemot gitu. Biasa sih gitu. Oke. Ai, gimana? Ada tantangan hari ini? Apa ya tantangannya ya? Apa? Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Bagus dong. Wow, puji Tuhan deh. Tuhan. Ya. Istilahnya kita di sini makan, buang, tidur, enak gitu kan ya? Iya. Ya kan? Makan, tidur, enak gitu kan? Enjoy life gitu ya. Iya. Oke. Banyak orang Kristen itu menderita
jika kita menghadapi selama lebih dari 5 menit, kalau kita menderita atau mungkin ada kesakitan atau apa, cuma 5 menit deh, lebih dari 5, kita tahu itu sangat baik. Maksudnya kita bisa merasakan itu penderitaan itu. Kalau kita pernah sakit pusing aja sih mungkin biasa, tapi yang lebih parahnya itu istilahnya ada kalau dari kita ada migrain, ada yang pernah sakit migrain nggak pusingnya tuh sebelah gitu. Itu tuh setengah mateng itu tuh. Jadi kita udah tahu itu sakit sekali, apalagi kalau kita pernah ya pernah melihat orang sakit di rumah sakit gitu. Itu udah lebih dari 5 menit mereka sakit. Ya kan? Jadi kita tahu bahwa itu ada problem, ada tantangan yang mereka hadapi. Tapi kita ingat ini nggak tahu, banyak orang bilang, oh jangan takut, Tuhan selalu ada Tuhan dan selalu. Tapi yang saya mau pastiin, Tuhan tidak pernah berjanji untuk menyingkirkan tantangan dari hidup kita. Apa yang Tuhan janjikan? Damai sejahtera. Oke, ada lagi. Ingat, kalau kita sakit, kita minta sembuh. Tapi Tuhan belum tentu sembuhin. Gitu istilahnya. Atau kita ada problem sama keluarga, minta Tuhan, tolong keluarga saya, apa segala. Tapi Tuhan tidak pernah berjanji untuk menyingkirkan tantangan. Itu karena tantangan itu supaya kita jadi bisa hidup. Kalau kita selalu, bukannya maksudnya seperti menyindir gitu, bukan. Kalau kita selalu happy, nggak ada tantangan, jadi hidup kita kayaknya gimana ya, nggak ada tantangan tuh, kayak misal kita sekolah, makanya kita ada tes, ada ulangan, ya kan? Kalau selamanya kita sekolah nggak ada ulangan, ya kita nggak pernah belajar. Dan kalau kita nggak pernah belajar, kita nggak bisa pinter. Biarpun matematik saya tuh jelek terus gitu kan, sama Pak Yanto itu kan. Tapi seenggaknya saya masih tahu gitu. 2 tambah 2 sama dengan 4. Bukan 2 tambah 2, 22 gitu kan. Karena ada tes, ada ulangan gitu waktu kita sekolah. Nah, seperti ini juga sama Allah. Ya kan, Tuhan tidak pernah berjanji untuk menyingkirkan tantangan dari hidup kita. Melainkan Tuhan, yang janji Tuhan adalah Dia selalu bersama kita. Yep. Itu janjinya. Yaitu kan kalau banyak orang bilang Immanuel. God be with us. Ya kan? Tuhan selalu beserta kita. Tuhan ada pada kita. Walaupun kita lagi happy, kita lagi nggak happy, Tuhan selalu bersama kita, ya kan? Dan apapun percobaan kita harus coba berhenti dan kita tanya diri kita, bagaimana Anda melihat Tuhan di dalamnya, ya kan? Kadang kalau kita lagi susah, kita selalu mengeluh aja, bisanya mengeluh, oh kenapa ini Tuhan ini terjadi? Padahal kan saya adalah anak Engkau, saya sudah rajin melayani Engkau, rajin baca firman Engkau, rajin Bible study, rajin, pokoknya rajin terus dah pokoknya. Sepertinya kita tidak melihat ada kekurangan kita selalu melihat kita udah perfect. Makanya kita selalu tanya sama Tuhan. Ya kan? Tapi, nah contohnya tadi kita baca, Daud. Daud tahu kebutuhannya. Daud itu tahu dia itu lemah. Yang kita baca di Mazmur 61 ini, ya kan? Siapa sih yang nggak kenal Daud? Raja Israel, raja yang hebat sekali, raja yang sebelum jadi raja dia mengalahkan Goliat. Kalau kita pernah lihat berapa besar dan tingginya Goliat, wow. Dan Daud tuh mengalahkan Goliat itu dengan apa? Dilempar pakai ketapel istilahnya. Kalau kita kan dulu ketapel, kalau ini kayak apa gitu. Lempar batu gitu kan. Daud itu sangat hebat. Dan boleh dibilang
ya hebat sekali. Kelemahannya so far yang kita tahu itu adalah ya kelemahan manusia, yaitu melihat Bathsheba mandi. Nah, itu jadi itu. So far yang kita tahu itu, walaupun mungkin ada lagi gitu kan. Namun Daud tahu dia lemah. Daud juga yakin bahwa Tuhan akan mendengarnya dan bahwa kekuatan Tuhan ditawarkan kepadanya. Kita lihat dari ayat ke-1 dan ke-2. Gitu kan, dia bilang, "Perhatikan doaku, Tuhan. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu dan hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu." Gitu. Gunung batunya maksudnya Tuhan ya. Tuhan adalah gunung batu atau gunung batu karang dan perlindungannya, kemantapannya dan sumber ketenangannya. Ya kan, kalau kita lihat lagi di ayat 3, "Sungguh engkau menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh." Daud merindukan Tuhan. Tetapi apakah Anda memperhatikan dari mana sikap ini berasal? Kenapa tuh Daud selalu rindu sama Tuhan? Karena Daud ada hubungan yang erat sama Tuhan. Kalau kita nggak ada, ini saya lihat keluarga sini bagus, ada hubungan setiap minggu, ada Bible sharing. Nah, itu maksudnya jadi mempererat hubungan kita antara keluarga. Kalau kita nggak ada hubungan sama keluarga, sama satu orang atau teman, ya hubungan kita ya biasa-biasa aja. Kalau kita setiap saat ada hubungan sama Tuhan atau ada keluarga, maka jadi hubungan kita semakin hari semakin erat. Ya kan? Itu karena Daud, dia itu ada kekuatan karena dia ada hubungannya sama Tuhan. Ya kan? Dan kita harus mohon supaya Tuhan memberikan kita keinginan seperti keinginan Daud, yaitu keinginan untuk kita mempunyai hubungan sama Tuhan setiap hari. Ya kan? Jangan pernah kita merasa cukup. Oh, kita merasa cukup, gue udah setiap hari kok baca firman Tuhan, saya sudah berdoa setiap hari, saya sudah bersekutu sama Tuhan, saya sudah ikut Bible study, banyak loh Bible study yang saya ikutin, terus saya ikut pelayanan. Jangan kita berasa kita cukup berhubungan sama Tuhan dengan itu aja. Kalau kita sudah berasa kita cukup, itu maka timbul, artinya nanti takutnya kita berasa kita lebih pintar dari orang lain. Jadi sepertinya kita harus selalu rindu kepada Tuhan seperti, istilahnya seperti rusa merindukan air, selalu ingin firman Tuhan, selalu bersekutu sama Tuhan. Ya kan? Itu yang kita harus belajar dari Daud, selalu rindu sama Tuhan. Oke. Dan kita lihat di dalam Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Yang kita bisa lakukan adalah kita rindu, selalu rindu datang kepada Tuhan, selalu rindu mendengarkan suaranya. Itu. Yesus adalah jawaban utama Allah untuk doa Daud dalam ayat 7. Kita lihat. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Ya kan? Kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Terus lagi, maka aku hendak memasmurkan namamu untuk selamanya, sedang aku membayar nasarku hari demi hari. Hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Hidup kita di dalam dunia ini, biarpun kita lagi happy, biarpun kita lagi susah, adalah sementara. Ingat yang dikatakan Musa, hidup manusia sepanjang, kalau dia beruntung, bisa mencapai berapa? 70. 80 kali. 80 kan? 70
Ya, kalau dia beruntung katanya. Saya juga mau mengharapkan kayak Ai gitu, umur udah 70-an, masih sehat gitu. Semua orang mengharapkan gitu. Tapi Musa tahu kalau zaman dulu memang umur orang udah ratusan tahun, tapi zaman sekarang waktu zaman Musa aja dia bilang umur orang itu kalau dia beruntung 80 tahun. Tapi banyak lagi dia bilang berkat dan kesusahan akan ada padanya gitu. Gitu. Cinta dan kesetiaan menyelimuti Daud di hadapan Bapa kekal selamanya. Janji yang luar biasa dari Injil adalah bahwa karena Yesus suatu hari kita akan selalu memuji Allah, berbagi dalam sukacitanya dan memenuhi semua yang Dia minta dari kita. Oke, coba kita lihat lagi dari 1 Yohanes 3 ayat 2. Saya bacakan ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa tindakan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. 1 Yohanes 3 ayat 2. Jadi kerinduan kita nantinya bukan hidup di dalam dunia ini selama-lamanya. Tapi kita sebagai anak Tuhan adalah kerinduan kita nanti hidup sama Tuhan selama-lamanya di surga. Amin. Ingat, dunia bukan tempat kita. Surga yang adalah tempat kita. Itu yang kerinduan kita. Selama masa pandemik ini, kita memiliki kesempatan untuk menunjukkan pada Tuhan bahwa kita mencintainya. Kita percaya sama Tuhan. Dan kita tenang, tetap tenang dalam pelukannya. Oke? Jangan menghina Tuhan dengan khawatir. Kalau kita khawatir, itu artinya kita udah menghina Tuhan. Tuhan udah bilang berkali-kali, jangan khawatir, jangan khawatir. Burung aja tuh, burung dipiara Tuhan. Gitu. Apalagi kita. Dan bunga-bunga yang di padang itu lebih indah dari yang di Salomo, itu ada di Matius, ya kan? Kalau jangan menghina Tuhan dengan khawatir, dengan bertindak seolah-olah Dia tidak peduli sama kita. Dan mari kita semua memulai dengan pemahaman yang benar tentang siapa Allah dan siapa kita sebagai individu. Kita ingat Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar. Kita apa sih? Kita adalah debu, seperti debu, gitu kan? Tapi walaupun kita seperti debu, kita adalah seperti biji mata Allah yang sangat berharga bagi Allah, gitu kan? Dan jangan lupa kita harus ingat pengorbanan Yesus kepada kita. Kalau nggak ada pengorbanan Yesus, kita akan mati dan kita tidak akan ke surga. Tapi setelah pengorbanan Tuhan Yesus, dan kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan mengaku Tuhan adalah Tuhan kita, kita akan hidup kekal di surga. Jadi, balik lagi, apapun tantangan Anda hari ini, besar atau kecil, pasti ada tantangan. Ya kan, mungkin susah buang air kecil, susah buang air besar, atau minum susah, atau sedikit pusing, itu semua adalah tantangan hidup. Karena kita adalah manusia yang hidup di dalam dunia yang fana. Jadi pasti ada tantangan. Tapi kita harus ingat adalah Tuhan adalah batu karang yang benar-benar dapat diandalkan. Kita harus ingat itu. Dan kita berikan beban kita kepada Yesus sekarang juga. Dan kita bisa temukan keamanan dan perlindungan di dalam Dia. Coba saya carikan ayat ini,
Nah, ini dia. Oke. Bisa lihat semuanya. Bisa. Ini ayat boleh dibilang, kalau saya selalu bilang ayat hafalan. Mudah-mudahan kita semua ingat. Ya kan? Jadi 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita ingat, ini bagus sekali kalau kita khawatir, kita ada beban, jadi kita serahkan sama Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara kita. Ya kan? Seringkali kita pengen, kita inginkan, kita nggak khawatir, tapi namanya manusia pasti ada khawatir. Pasti ada beban. Tapi kita harus ingat Tuhan yang memelihara kita. Tuhan selalu beserta kita. Ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Jericho Group, wah udah lama itu. Iya. Kalau Christine selalu bilang saya milih lagunya model-model tua. Kalau Karena ingat vokal grup Jericho tuh, ingat vokal grup Edan. Eden, Mbah. Yap. Oke. Ya, lagunya bagus. Jadi terakhir diingatkan, tiap jam, tiap waktu, ku perlu kau Tuhan. Itu. Jadi kita selalu perlu Tuhan. Ingat itu lagi, kita selalu perlu Tuhan. Tiap jam, tiap waktu. Oke? Mantap. Sampai di sini. Any question? Oh, tadi nggak kedengeran suaranya ya? Lagunya? Lagunya ya? Dengar. Oh, Kecil. dengar. Kecil kok. Hah? Kecil? Kecil karena ininya mungkin volumenya nggak digedein. Oh, Langsung. enggak. Tadi, sorry, bentar ya. Sebentar lagi, sebentar. Apalagi aku ketemu Alam raya. alam. Kemu. Ya, tiap jam lagi ya. Banyak lagunya sih sebenarnya. Oke, balik lagi diingat ayat hafalan hari ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, yaitu Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Kita harus, kalau bisa, usahakan ayat hafalan dihafal. Oke? Jadi waktu kita dapat problem, dapat kesusahan, kita ingat, oh kita kayaknya ada tulis di Alkitab, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Dia yang memelihara kamu. Walaupun kita nggak tahu alamatnya, yang 1 Petrus 5 itu kita tahu ayatnya. Oke, sekian. Ada pertanyaan? Ayo, yang mau bertanya silakan. Waktu dibuka. Yang mau bertanya? Apa saja? Inilah bedanya iklim di Indonesia sama di Amerika, kalau yang tahu. Apa? Inilah perbedaan iklim di Indonesia sama di Amerika. Apanya perbedaan apa? Sorry. itu? Putus-putus, Bud. Iklim dia bilang. Iklim. Perbedaan iklim di Indonesia sama di Amerika. Kalau di Amerika, habis selesai khotbah, ada yang mau bertanya, semua mau nanya. Oh. Kalau Indonesia, lu khotbah aja. Oh, itu benar problem. Bukannya problem, bedanya. Kita itu karena di sekolah di Amerika, dia orang tuh bebas ngomong. Nah, kalau kita dulu sekolah di Indonesia, lu dengerin aja gua ngomong, nggak usah banyak ngomong. Jajah, separuh dijajah. Iya, yeah. Amerika itu dia bersifat jadi orang boleh mengungkapkan perasaannya gitu. Jadi pada saat yang habis bawain firman ditanya, ada yang mau tanya, jemaat bingung. Iya. Yeah. Ya, karena kan biasa. Ya. Dia karena bedanya gini, waktu you baca dengan firman, dia dengerin apa yang dia bisa dapat Indonesia. Kalau di Amerika, waktu you baca firman, dia analisa. Lu bawain Betul.
Nah, nggak tahu, ada orang yang bilang satu ini positif, satu ini lebih bagus. Itu semua relatif. Nggak apa-apa, Bos. Penting dari Ini kan renungan, bukannya firman Tuhan, bukannya di mimbar. bagus. Jadi Bos. kita bisa berbincang-bincang kalau ada problem atau apa. Bagus, bagus. Ini tepat. Thank you. Minggu lalu pada minggu yang lalu, saya. Tetangga. Oh, nggak kedengeran, Bud. Seminggu yang lalu. Halo, suaranya kedengeran nggak? Ya dengar. Kedengeran. Kalau you tanya hari ini ada tantangan, I lupa. Tapi kalau Lagi you happy. seminggu yang lalu, tantangannya iyalah. Kebayang nggak sih kalau Apa itu? tetangga kita kena COVID? Oh, Beda 2 rumah doang. Udah gitu RT-nya lagi. Dan di rumah serem. tinggal 3 keluarga. Semuanya kena. Wow. Dan isolasinya di dalam rumah. Dari kita main sepeda di gang tuh ajarin anak. Sampai tuh gang nggak ada yang lewat. Sunyi. Ya, of course lah, takut. Saya sampai sempat begini awalnya. Kalau udah kayak begitu tuh, nah itu yang kelewatannya. Lupa Tuhan. Langsung pikir apa? Say, kita mesti kontrak hotel sebulan nih. Kebayang? Kita lu cari kontrak hotel sebulan. Cari yang paling murah kontrak hotel sebulan, jangan tinggal di rumah. Sampai di orang sembuh tuh. Tapi setelah pulang, sadar. Kok gue kayak nggak punya Tuhan nih? Gitu. Ya, masih sadar, masih bagus dong. Iya. Tapi bener, kalau you pas dengar begitu, langsung kaget loh. Parno langsung kayak orang. Oh iya. Serem ya. Ada cerita lucu. Saya lihat karena dia diisolasi, dia takut, dia juga nggak mau keluar. Dia kan malu sama tetangga. Betul. Betul-betul dia sakit, dia nggak mau keluar loh. Rumahnya tutup segala macam. Nah, saya lagi mikir, ini orang makan apa ya? Kalau nggak keluar. Akhirnya, saya digerakkan Tuhan, kasih sembako. Bagus, bagus. Sembako nih, beras, minyak goreng, telur, ya kan, Indomie, yang dibutuhkan lah. Buat dia hidup sementara, survive lah. Betul. Nah, yang kocak, ya kan masukin dus tuh. Istri saya bilang, lu telepon dulu, takutnya nggak ada orangnya. Bagaimana nggak ada orang? Pasti ada orang lah. Orang pada lagi isolasi. Telepon dulu, ya udah telepon. Pas telepon, Pak, Bu, saya mau kasih sembako ya Bu. Aduh, jangan rempet-rempet Pak Budi, nggak apa-apa Bu. Saya taruh di depan rumah ya Bu. Iya, terima kasih. Makasih Bu. Baru ayah bawa itu dus. Suaminya keluar kuliah kau, ayah taruh langsung. Makasih Pak, ayah lari. Kuliah kau, bener. Saking takutnya loh. Iya. Itu normal ya, sebagai manusia memang kita takut ya. Ya kan? Walaupun kalau orang bilang di sini ya, yang penting kita pakai mask dan jaga jarak gitu kan. Soalnya di sekitar kita tuh ya begini kalau yang kau. Kalau kita jauh mending. Yep. Ini yang deket-deket yang orang-orang yang kita tahu, kita banyak yang mati. Iya. Apalagi kita mungkin kita sebagai orang gede bisa jaga diri, yang saya bilang jaga jarak, jaga diri, pakai masker, tapi yang repot anak-anak. Kalau anak-anak kena, ya dia nggak tahu gitu. Anak-anak tuh nggak bisa dibilang pakai tutup mulutnya dan segala macam gitu kan. Dan sekarang di Amerika kalau kita kena, kita harus isolasi biasa 14 hari, dan orang-orang yang di dalam rumah, yang walaupun menurut mereka nggak kena,
harus diperiksa juga, dan sekarang udah mulai ini pemeriksaannya mulai bagus, cuma boleh istirahat bukan 14 hari lagi tapi 10 hari. Yang penting terus periksa lagi dinyatakan negatif. Iya. Gitu. Bahkan kita kalau mau dari state of Georgia mau ke state misalnya New York, kita nggak bisa masuk, mesti tunggu 14 hari dulu. Di New Iya, York kita sekarang udah. dikarantin 14. Makanya Dari Jakarta ke Bandung. Belum nyampe Bandung, tinggal di hotel 14 hari dulu baru boleh masuk Bandung. iya, Nah, betul. Mesti diperiksa dulu. Saya mau bagi aja ya, kalau yang mau boleh nggak? Boleh bagi, boleh. Transfer aja langsung. Kalau bertanya, boleh ya. bentar Bud, jangan ngomong dulu Bud, mau kencing dulu bentar Bud. Intermezzo. Teruskan aja, Bu, teruskan. Terus kan, biarin dia nonton dari yang rekaman aja. Iya, dia rekaman aja. Jangan, nggak enak sama abang Ai. Abang nggak enak. Hip Ai, nggak enak. Tapi saya bersyukur kalau yang kau. Boleh. Ini bukan yang saya mau ceritain sambil nungguin si Henry. Yap. Yang tadi, oh tuh, dia datang tuh, dia balik. Teruskan, Bud. Mana? Belum balik. Kok hilang semua? Kok Budi nggak ada? Lanjut. Mana Di Budinya nggak ada. Lah, kok hilang? Oh tuh dia tuh balik. Lanjut. Gimana? Kita sampai mana ya? Lu tadi mau sharing? Oh iya, gue sharing deh. Jadi kebetulan sebelum Yang Hao bawain firman ini, memang beberapa hari ini saya banyak baca renungan mengenai hal kekhawatiran dan hal masalah beban berat. Karena kan memang kan iklimnya seperti itu. Tapi ada satu hal, poin yang bagus yang saya lagi baca mengenai beban berat. Jadi di Cina, kalau Yang Hao kan bercerita, kalau ada masalah, kalau ada kesulitan, jangan khawatir. Betul nggak? Bahkan itu menghina Tuhan loh. Tuhan udah ngomong jangan khawatir, lo masih khawatir. Betul nggak? Betul. Nah, sekarang bagaimana yang tadi cerita tentang Goliat dan Daud, bagaimana kita melihat beban itu justru menjadi hal yang menyelamatkan kita. Salah satunya, apa yang membedakan bangsa Israel dengan Daud waktu melihat Goliat? Bangsa Israel, dia melihat Goliat, jadi sama-sama melihat masalah, sama-sama beban hidup. Tapi bangsa Israel melihat Goliat itu terlalu besar untuk dikalahkan. Jadi mereka berpikir, wah, kalau kita hidup melihat masalah kita terlalu besar daripada diri kita, maka kita akan stres. Betul. Kita akan menjadi lemah, weak. Tapi, kalau kita melihat cara pandang kayak Daud melihat Goliat itu terlalu besar untuk gue sambit pakai batu. Gue yang kecil aja kena, apalagi gede. Ngerti, Mas Teh? Oh, iya. Jadi Betul. aja gue sambit batu, kena, apalagi gede. Makanya dia bilang apa? Ya, gue pasti mengalahkan dia. Bersama. Kenapa Daud bisa begitu? Ya, satu, Daud punya Allah yang besar, pasti. Cuman, bagaimana kita melihat sisi pandang
Nah, ini sama. Di Cina baru akhir-akhir ini ada satu video viral dan itu menjadikan orang Cina bikin satu filosofi. Ada satu truk dia bawa barang kayak beton-beton gitu tuh. Dia nggak sengaja terpelosok. Kan karena turunan kayak dari puncak itu terpelosok mau masuk ke jurang. Tapi akhirnya nggak jatuh. Karena apa? Ada beban yang menimpa truk itu. Jadi di situ dikatakan beban nggak selamanya itu buruk. Kadang-kadang beban itu yang menyelamatkan lo. Betul. Itu mobil. Kedua, Sadhu Sundar Singh. Sadhu Sundar Singh tahu kan? Indihe. Nah, jadi Sadhu Sundar Singh ini, waktu dia naik ke pegunungan Himalaya bersama temannya, dia nggak sengaja ketemu pendaki gunung lain. Yang udah nggak bisa jalan menggigil. Akhirnya dia bilang sama temennya, yuk kita tolong dia. Temennya bilang, nggak mau lah, gue bawa badan sendiri aja berat, apalagi tolong orang. Gue jalan dulu deh kalau mau tolong. Ya udah, lu jalan dulu aja, gue mau tolongin dia. Singkat cerita, ya udah Sadhu Sundar Singh ambil orang itu, dia bopong. Dia bopong, sama-sama turun gunung. Pas dia udah turun, dia bingung kok temennya belum turun-turun. Padahal kan dia jalan duluan. Nggak lama, tim SAR bawa turun, temennya udah meninggal. Kenapa? Ternyata Dingin. pada saat dia jalan, ada badai salju. Temennya nggak tahan badai salju itu. Jadi dia freeze. Mati beku. Sedangkan Sadhu Sundar Singh, karena dia membawa beban, ada rasa panas antara manusia. Jadi dua-duanya selamat. Karena apa? Yang kedinginan jadi panas, dia juga panas. Udah jalan, berat, tambah lagi ada panas dan panas ketemu tubuh manusia. Jadi disinilah kita mesti belajar bahwa kadang-kadang beban itu Tuhan pakai untuk selamatin kita. Belum tentu untuk bikin kita susah. Tergantung dari kacamata kita. Kalau kita lihat beban itu menjadi bikin kita susah, kita akan jadi susah. Tapi kalau kita lihat beban itu justru yang menyelamatkan kita, kita percaya Tuhan pakai itu selamatin kita. Jadi beda lagi nih, ada beban bukan bilang jangan khawatir, tapi lihatlah beban itu Allah pakai supaya kita menjadi lebih besar. Amin. Kira-kira begitu, berada. Bagus, contohnya bagus sekali. Diselamatin gitu, Pak. Betul. Bagus Budi. Ya, bagi-bagi, Contoh bagus. bagi-bagi kewe. Bagi-bagi kewe. Emang udah belum, Mami masih ada loh. Kewe Firman. Oh, kewe Firman, boleh. Ada lagi yang lain, bagus sekali. Iya. Kan, punya pesen. Udah tuh udah diwakilin. Mak. Hei, Mau bagi apa, Mak? bagi bakso goreng, weh. Bakso goreng. Oh. Tinggal dikirim aja ya, Ai. Iya. Bakso gorengnya. Iya benar, saya lagi baca-baca Ko Liang Hao. Kok Betul. Itu bagus sekali. beberapa hari banyak poin-poin yang Tuhan ajar bagaimana Bagus. bukan lagi menjadi satu Tuhan tolong selamatkan saya dari beban ini, tapi sebaliknya Tuhan terima kasih. Tuhan lagi kasih beban yang untuk menyelamatkan saya. Jadi satu ketakutan kita cari, satu lagi terus bersyukur. Betul. Terus bersyukur. Jadi membuat kita lebih hidup. Betul, Bos. Beban itu membuat kita lebih hidup. Betul nggak? Tadi kan Betul. ayo. Oke, ada lagi? Hendrik, coba Hendrik Bon Jovi. Hendrik Bun. Ya, paling kita kalau melihat Saudara kita juga lo, Ko Liang Hao. Hah? Bon Jovi saudara kita juga. Sosokan aja dia pakai bahasa Inggris. Artinya Bon Jovi. Bon Jovi siang bun itu. Sombong aja deh. Oke, lagi. Canda. iya. Gimana, Jom? Ya, kalau kita melihat bahwa ya terima kasih. Pertama terima kasih dulu nih sama Pak Liang Hao yang udah Oh iya. kasih waktunya Sama. waktu untuk memberikan firman Tuhan pertama. Yang kedua, saya bisa merasakan bagaimana dia harus mempersiapkan firman Tuhan ini, juga bagaimana dia harus bangun pagi seperti kita ini, karena di Jakarta malam, kita pagi gitu loh. Jadi itulah tantangannya, itulah challenge yang harus ada kita hadapi. Tapi kembali lagi kita bisa melalui ini semua, kita bisa melakukan ini semua bukan karena gagah kita, karena Tuhan memberi kita kekuatan. Dan saya alami bahwa
biasanya kalau saya kurang tidur, kepala saya suka pusing. Itu udah keturunan. Karena apa? Karena kita dari kecil sudah dididik, tidurnya banyak. Siang-siang tidur, pulang sekolah tidur, habis bikin PR tidur, habis makan belum mata masih melek, habis makan suruh tidur. Kerjanya tidur melulu gitu kan. Nah, jadi karena kita keseringan tidur, memang tidur 8 jam, 7 sampai 8 jam. Kalau saya dulu tidur kalau di bawah 7 jam, kepalanya pusing, bisa kayak orang mau pingsan. Nah, sekarang Tuhan berikan kesempatan untuk bisa memberikan kita dijadikan alat Tuhan. Lalu tantangannya itu harus bangun lebih pagi untuk saudara-saudara kita karena kita harus berkorban. Tuhan sudah berkorban buat kita dan kita harus berkorban untuk Tuhan, bukan untuk saudara-saudara kita. Tapi yang berkorban bukan kita sebenarnya. Kembali lagi di dalam Yohanes dikatakan bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Jadi dimanapun apa yang kita lakukan itu semua karena Kristus. Nah, jadi saya sebenarnya merasakan apa yang Pak Liang Hao rasakan, bagaimana susahnya itu. Dan maaf loh, saya kasih jujur ini, honest. Ngasih tahu Pak Liang Hao tuh 2-3 hari sebelum kita ini mulai. Karena gini, minggu lalu saya ada sempat ngobrol-ngobrol sama Budi. Bagaimana kita yang dulunya nggak pernah dipakai Tuhan, tiba-tiba Tuhan mau pakai, itu masih berapi-api. Pas Budi ngomong itu, saya teringat langsung Pak Liang Hao. Saya bilang, wah, Pak Liang Hao ini nggak boleh dilepas ini. Karena dia sedang mau dipakai Tuhan, sedang berapi-api. Jangan sampai api itu padam. Kita harus sering-sering lakukan ini supaya itu pisau semakin diasah itu tajam. Betul. Jadi pisau semakin diasah itu tajam. Kedua, kalau kita semakin banyak melakukan penelitian-penelitian, kita melihat konkordasi-konkordasi, referensi-referensi mengenai firman Tuhan, semakin kita buka, semakin kita bongkar, sebenarnya kita juga semakin pintar. Soalnya kita mendapat yang baru juga. Betul. Sehingga kita, oh ini nih perlu dikasih tahu. Nah itu PR. Jadi buat kita bukan jadi PR, jadi sebuah challenge buat kita bahwa apa yang kita terima dari Tuhan itu harus kita bagikan. Benar-benar harus kita bagikan. Apalagi sesuatu yang kelihatannya, wah ini bagus dan baru. Saya yakin saudara-saudara saya, teman-teman saya, orang-orang gereja saya belum tahu ini. Saya harus kasih tahu. Yang sudah tahu pun lebih bagus. Diingatkan kembali. Dan bagi kita yang belum tahu apa-apa, semakin hari semakin tahu dan kita semakin diasah, semakin tajam. Seperti Tuhan membakar kita dan kita keluar akan seperti emas yang murni. Amin. Benar-benar saya merasakan itu, saya mengucap syukur bahwa Tuhan masih sayang sama kita semua, terutama juga untuk keluarga Pak Liang Hao yang sudah mau berkorban. Kita ini bukan saudara Pak Liang Hao, tapi Pak Liang Hao mau berkorban buat kita. Dan saudara dalam Kristus. Saudara dalam Kristus. Nah, maksudnya dia masih mau memberikan waktunya yang sangat berharga, tidurnya juga saya rasa. Itulah tantangan yang Pak Liang Hao hadapi dan itu saya rasakan dengan penuh sukacita karena setiap hari ditambahkan orang-orang yang mau dipakai Tuhan. Saya sudah bicarakan bahwa kita ini hidup di zaman akhir. Di zaman akhir, kalau kita baca Wahyu, bahwa Allah sendiri akan mengirim malaikatnya untuk memisahkan mana yang pengikut Tuhan, domba, mana pengikut setan, kambing. Jadi itu akan dipisahkan. Dan kita akan melihat bahwa pemisahan itu sedang terjadi saat ini. Yang benar makin benar, yang jahat makin jahat. Kita lihat dunia ini makin lama makin jahat, bukan makin benar. Yang benar akan dipisahkan Tuhan, akan dilindungi Tuhan. Jadi 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu, karena yang akan memelihara kamu itu harus dijaga baik-baik. Harus terus diingatkan dalam hidup kita. Nah, tadi Budi ada cerita mengenai bagaimana orang-orang Tiongkok sana memberikan sebuah filosofi. Bagian beban itu yang menyelamatkan kamu. Kadang-kadang setiap pencobaan harus diingat kembali lagi bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan. Itu Alkitabiah. Tapi ujian, yes.
Jadi ujian yang diberikan Tuhan itu nggak ada yang enak. Tuhan memberikan ujian itu adalah ujian-ujian yang sifatnya mendidik. Tuhan menghajar, dikatakan di dalam firman Tuhan, Tuhan menghajar. Dan kalau ujian sekolah, ada waktunya. Ingat, harus ada waktunya. Ujian itu harus, setiap ujian itu, Tuhan kok nggak habis-habis? Pasti habis. Kita sekolah ada nggak waktu itu ujian matematik? Berapa lama? 3 minggu. 2 jam. 3 minggu nggak habis-habis? Nggak mungkin. Walaupun dibilang 3 minggu, itu pun 3 minggu habis. Selesai, harus selesai. Jadi yang namanya ujian itu pasti selesai. Ada waktunya. Jadi kalau kita diberikan ujian sama Tuhan, bukan pencobaan, ujian itu macam-macam, ya kan? Supaya supaya kita itu bisa tahan uji, satu. Kedua, kita bisa mengerti apa kehendak Tuhan, apa yang mau Tuhan lakukan untuk dalam hidup kita. Terakhir, saya mau katakan bahwa Musa contohnya. Musa adalah nabi yang sangat besar di kalangan bangsa Israel. Orang kedua setelah Abraham, boleh dikatakan, dan Daud. Musa itu berdoa selalu minta ujian. Supaya apa? Supaya dia ingat Tuhan. Kalau dia nggak dikasih ujian, dia orang besar loh itu. Manusia yang dicatat di dalam bumi ini yang bisa membelah laut, cuman dia. Yang bisa bawa apa kutukan-kutukan tuh cuman dia gitu loh. Jadi dia itu orang besar dan dia selalu minta ujian supaya dia nggak jatuh. Jadi kalau kita hidup, kita tadi Pak Leong bilang, kalau hidup nggak ada tantangannya apa gitu loh, nggak enak, nggak ada tantangan. Jadi kita selalu harus minta sama Tuhan ujian-ujian, bagaimana Tuhan bisa menguji kita. Tentu Tuhan memberikan ujian itu sesuai dengan kemampuan kita. Itu yang paling penting. Juga sebagai tambahan, tadi Budi mengatakan bahwa mengenai Daud dan Goliat, bagaimana cara pandang Daud kepada Goliat. Betul dikatakan bahwa Daud melihat Daud itu terlalu besar untuk batu saya. Dulu saya pernah bahas ini, waktu Budi membawakan Daud dan Goliat. Saya masih ingat sampai sekarang. Kenapa? Karena setiap hari saya dengar YouTube saya sendiri. Jadi saya selalu ulang supaya saya ingat. Dan saya encourage. Ya pokoknya encouraging. Berikan semangat. Saya memberikan advice, saran bahwa saya punya YouTube, dengar. Supaya kita ingat apa yang dikatakan Tuhan. Jadi ingat terus. Kayak waktu itu saya pernah bilang bahwa orang Israel melihat Goliat itu terlalu besar. Tapi Daud melihat Goliat itu terlalu kecil buat dia. Kenapa? Karena dia lihat kacamatanya kacamata Tuhan. Tuhan melihat manusia itu mau segede apapun buat dia kecil. Karena apa? Dia yang ciptakan. Jadi dia melihat kacamatanya Tuhan, ini orang terlalu kecil. Masalahnya terlalu kecil. Ada yang lebih gede lagi dari ini, gitu loh. Itu pandangan Daud. Jadi Budi melihat pandangan Daud seperti besar, tapi dengan batu kecil saya bisa. Ini terlalu besar kan? Yang kecil saya bisa kena, paling gede. Itu bagus sekali. Itu masukan yang bagus. Juga Daud juga melihat bahwa ini orang terlalu kecil. Masalahnya terlalu kecil. Makanya waktu ditanya sama Saul, kamu bisa melawan orang ini? Kamu ini masih merah. Dan lucunya lagi, dikasih baju apa? Baju perang. Daud kan nggak pernah perang. Daud bilang, buat apa baju ini? Saya nggak tahu buat apa ini baju. Baju perang buat apa? Dia bilang. Udah, dia lepas semua. Dilepas, itu benar dilepas. Dia bilang, saya nggak bisa maju kalau ini. Karena dia tahu dia pakai bajunya Tuhan. Dengan bajunya Tuhan, dia merasa ini orang terlalu kecil. Sampai-sampai Daud bilang apa? Goliat bilang apa? Ini ngeledek. Lu pikir gua anjing? Dia bilang sama orang Israel, lu pikir gua anjing? Bawa kasih anak kecil begini suruh lawan gua. Jadi orang segede Goliat aja bisa bilang, emang gua anjing? Dia bilang gitu. Nah, jadi terima kasih banget hari ini bahwa Pak Leong Hau sudah memberikan masukan mengenai bagaimana jangan khawatir, tantangan-tantangan hidup, bagaimana kita melewatinya. Dan saya harap semuanya bisa mendengar dengan baik. Oke, terima kasih waktunya dan terima kasih Pak Leong Hau, beneran jangan bosan Pak kalau panggil lagi Pak. Kita akan terus panggil Pak Leong Hau supaya apinya itu jangan padam. Boleh. Ya. Satu hal. Ya, silakan Pak. Kalau
kita sampai putus asa, pada hari itu kita ada tantangan, jangan sampai kita benar-benar putus asa. Atau misalnya, istilahnya no way out. Kita harus ingat, masih ada hari besok. Oke? Ya. Seringkali kita nggak bisa memutuskan atau menghindari masalah pada hari itu. Tapi kita serahkan sama Tuhan balik lagi. Ingat ada hari besok. Ya. Terakhir, saya mau cari lagu lagi deh. Enak Enak ya? ya? Enak. Ntar kirim kasih Asyung deh. Oke, sampai mau doa. Lagu Karunia sih ya. Gereja Karunia. Enggak. Budi, tolong pimpin doa. Tutup. Siap. Siap. Tuh. Yuk, no. Please. Kita mau doa. Yuk, kita masuk doa ya. Dengeran nggak suaranya? Dengar. Dengeran. Ya. Jadi kita doa. Tuhan, terima kasih atas Kencang. firman-Mu yang indah ini pada malam ini, di mana kami boleh Nggak belajar kedengeran suaranya. bahwa serahkan segala kekhawatiran kami hanya kepada Tuhan. Tuhan, berkati Pak Liang Hao dan Kurang dengar. Tuhan, pakai pelayanannya Pak Liang Hao Tuhan, dimanapun dia berada, supaya Pak Liang Hao boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan terus pimpin Pak Liang Hao di tengah kerinduannya, dalam menyampaikan firman Tuhan, terus pimpin dia Tuhan, terus jaga dan pelihara dia. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah kirim Pak Liang Hao buat kami, sudah membagikan firman-Mu yang begitu luar biasa. Biarlah firman-Mu boleh tinggal di dalam hati kami, dan kami boleh, firman-Nya boleh bertumbuh, dan kami bisa menghasilkan buah bagi banyak orang. Tuhan juga berkati Siung-Siung, dimanapun dia berada, Tuhan pakai dia, berkati dia dan keluarganya, beri kecukupan buat dia, juga pakai pelayanannya Tuhan. Tuhan juga pimpin mama kami yang di rumah, juga baik mama maupun Kosensen dan keluarga, juga Yung dan keluarga, juga hamba dan Sandy dan keluarga. Tuhan pimpin kami, supaya keluarga kami boleh terus kesukaannya adalah bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan pimpin, sebentar kami akan berpisah. Siung-Siung, juga Pak Liang Hao di Amerika, dia mau ada kegiatan setelah ini, Tuhan lindungi dan jaga. Tuhan juga kami yang di Jakarta, sebentar kami akan beristirahat, Tuhan pimpin istirahat kami, supaya kami boleh tidur nyenyak, mimpi indah, dan besok boleh bangun pagi, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Thank you. Amin. Thank you Pak Liang Hao, thank you banget. Thank you. Thank you semuanya. Jumpa kembali. Ya. Tapi beneran, yang awet muda. Thank you. Di bawah Kalau mau awet muda, datang ke Amerika. Awet muda semuanya. angin terus. Ini agak berubah-ubah loh. Ya. Iya. Masa sih. Bapaknya. Begitu-begitu aja gitu. Bahkan itu rambut mempengaruhi lebih muda lagi dibanding waktu lagi zamannya ngajar sekarang. Semuanya teman baik banget. Jadi model ini lebih keren, lebih pantas. Ya kan? Oh, rambut kayak itu tuh. Sandy yang panjang. Jangan, kalau you panjang kayak gitu, maka wong fehong. Justru. Tanda-tanda. Oke deh. Ya. Ya, sip. Thank you Thank you semua. semuanya. Yo, bye-bye. Good night semua. Bye.